Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya akan menayangkan atau memperdengarkan kepada teman-teman testimoni kisah-kisah kehidupan salawat dan hasil wawancara saya dengan para narasumber. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi, saya ingin memperkenalkan produk-produk saya dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini adalah buku Salawatin aja. Ini ada yang jilid 1 dan ini adalah ada yang jilid 2. Teman-teman bisa order kedua buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924 ya. Dan bagi teman-teman yang mengorder buku yang jilid 2, saya akan kasih gratis ya. Saya kasih gratis tasbih digital ya, satu ya. Jadi silakan Anda order buku jilid 1 dan jilid 2 ya. Dan buku ini berbeda, tidak sama. Jadi kalau Anda sudah punya yang ini, saya sarankan Anda agar beli yang ini, yang jilid 2-nya. Dan kemudian teman-teman juga boleh memesan tasbih digital dengan saya dan harganya cukup terjangkau. Ini ada kotaknya dan ada juga lampunya seperti ini. Nah, kalau ditekan ini begini, ini ada lampunya begini ya. Kemudian teman-teman juga bisa ya mendapatkan air salawat dari saya. Ini adalah air salawat. Air ini adalah air yang sudah saya doakan, menggunakan salawat Jibril hingga ribuan kali, salawat Nariyah dan air-air Al-Quran yang lain. Alhamdulillah air ini sangat laris ya, permintaannya sangat tinggi dan alhamdulillah sudah banyak sekali membantu untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dari sekian banyak yang sudah order air ini dari saya, alhamdulillah mereka banyak bertestimoni bahwa alhamdulillah penyakitnya sudah berangsur sembuh atau bahkan sudah ada yang sembuh total. Ada yang sembuh dari penyakit stroke ya, waktu itu ada ibu-ibu yang membeli 10 liter air ini. Ada yang sembuh dari penyakit sihir ya, karena diguna-guna. Ada yang sembuh dari penyakit gagal ginjal. Ada yang sembuh dari penyakit tiroid, gondok, macam-macam. Pokoknya insya Allah dengan keberkahan amal-amal salawat yang dibacakan pada air ini bisa mengobati segala jenis penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Silahkan teman-teman order ya, selagi persediaannya masih ada, karena tidak setiap hari ada, karena permintaannya sangat tinggi. Ini kita harus membuatnya dulu baru ada ya, karena permintaannya sangat tinggi. Silahkan teman-teman order ya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau pemesanannya sangat banyak dan tinggi, misalnya di atas 5 liter, 10 liter, itu saya akan kirimkan dengan kargo, CNT Kargo, dan itu ongkos kirimnya bisa bayar di tempat. Dan biasanya kalau ke Jawa, ongkos kirimnya nggak mahal-mahal amat, atau di sekitar Sumatera gitu. Oke, nanti bisa tanyakan langsung ke WA dengan nomor 0812 771 62924, atau teman-teman bisa belinya di Tokopedia ya. Tokopedia saya namanya Mukhlis Duri. Oke, saya tunggu ordernya, order air salawat, order buku, apa saja yang bisa Anda order silahkan. Dan teman-teman kalau misalnya juga ingin ikut bergabung di grup saya, di grup WA, mengikuti panduan salawat secara berjamaah yang diikuti oleh lebih kurang 100 atau berapa ratus peserta, teman-teman bisa daftarkan diri Anda untuk mengikuti grup WA salawat berjamaah bersama saya dengan cara membayar uang pendaftaran ya. Tapi Anda daftar dulu ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, untuk lebih jelasnya nanti silahkan Anda hubungi WA tersebut. Dan sekarang mari kita dengarkan testimoni salawat berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ibu, Mbak boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Oh iya. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat Marcel semuanya. Asli saya dari Banyumas. Terus saya bekerja di Taiwan dari tahun 2009 sampai sekarang. 2009 ya, Masya Allah. Namanya dengan siapa, Mbak? Nama saya Rustina. Mbak Rustina. Oke. Kemarin kan ada waktu itu Mbak kirim WA ke saya tanggal 25 September itu, mungkin saya lagi di perjalanan, saya lagi mau berangkat umroh itu. Jadi mungkin saya nggak sempat baca kali gitu. Jadi saya aja kok saya baru baca ya ini ya, saya lihat gitu.
Mbak, Iya Ustadz, nggak apa-apa. ya itu Mbak kan mengisahkan tentang keajaiban salawat yang dirasakan tuh. Boleh dong diceritain sejak awal Mbak mengenal salawat sampai Oh kemudian baik, mengalami keajaiban. baik Ustadz. Jadi gini ya, saya tuh dari tahun 2020, saya tuh melihat ini channelnya Ustadz Marsal ya. Oke. Itu banyak, ini para netizen itu banyak keajaiban sholawat kan. Jadi saya tuh ingin mencoba gitu ya. Mhm. Jadi saya mendawamkan itu selama tahun 2020 sampai sekarang masih istiqomah saya tuh, Ustadz. Pakai salawat apa Mbak? Salawat Jibril? Sholawat apa aja deh, sholawat Jibril, sholawat apa itu pohon uang, sholawat Nurisati, sholawat apa ya, pokoknya banyak sholawat lah, pokoknya semuanya saya dawamkan gitu Ustaz. Oke. Terus gimana ceritanya? Ceritanya itu tahun 2020, kalau nggak salah bulan 7 ya. Saya tuh dipanggil sama agen, katanya suruh nanti ada petugas Taiwan mau datang ke rumah. Mhm. Ini kamu tuh juara 1, kamu tuh dapat penghargaan lah dari negara Taiwan gitu kan. Penghargaan apa? Ya macam, hah? Penghargaan tentang apa? Emang Mbak ikut lomba Ya, gitu? ya bukan, masalahnya itu penghargaan itu macam saya itu jadi perawat itu bagus lah gitu ya. Mbak profesinya Soalnya kan, perawat. Kalau Mbak berangkat ke Taiwan waktu itu ambil profesi perawat atau seperti yang lainnya, misalnya TKW atau bagaimana? enggak, saya tuh ini niatnya ke Taiwan itu kerja gitu lah, tapi nyampe sini itu jadi perawat gitu. Oh gitu, ya, oke. Terus? Ya. Terus waktu itu ada depnaker ke sini, terus ada ini juga petugas Taiwan kan. Oh, saya tuh di testimoni, gimana caranya jaga ini pasien, gimana gitu kan. Nah, saya ceritakan. Terus ternyata mereka itu bawa piala, terus seperti pakaian Miss itulah, Miss Indonesia itulah. Saya tuh dapat kayak gitu tuh Ustaz. Ada selempangnya, ada anunya juga kayak. Iya. Oh, ada topinya, ada ininya juga, ada uangnya, ada handuknya. Pokoknya kayak gitulah, kayak Miss Indonesia. Masya Allah. Saya tuh terharu gitu. Terharu itu saya tuh di sini tuh bisa apa ya? Bisa punya keahlian jadi perawat gitu di sini. Mbak, maksudnya saya jadi bingung nih. Mbak awal mulanya datang ke sana itu langsung jadi perawat atau Mbak mengambil pendidikan perawat di sana atau bagaimana? Enggak, saya masuk PT terus di PT kan diproses. Di PT juga saya ini saya nggak masuk PT, jadi ke rumah stafnya di situ. Oke. Di situ bantu-bantu ya, jaga anak 3, terus masak-masak gitu. Saya ditempatkan di ini, bukan di PT-nya, Oke. tapi di stafnya gitu. Jadi saya terbangnya ke Taiwan juga dari situ. Ke PT cuma mampir doang 1 malam gitu. Oke. Jadi saya nggak ikut bahasa gitu, nggak. Terus bagaimana kisahnya Ya. akhirnya jadi perawat setelah dari situ? Ya, akhirnya saya kan dari tahun 2009 nyampe sini ke majikan ya. Itu gaji saya kan awalnya kan 16.000 lebih lah ya. Terus sampai tahun 2019 itu baru majikan naikin. Itu pun mungkin keberkahan sholawat juga Ustadz. Jadi 2 bulan naik, terus 5 bulan naik lagi, tapi naiknya nggak banyak Ustadz, cuman ya nyampe 22 lah, itu udah mentok. 22 apa nih maksudnya nih? Karena maksud saya tuh kan gaji di sini kan mayoritas TKW dari Indonesia ke sini kan mayoritas kan 15.000,
Oke. 50 sekian-sekian lah gitu ya. Mm-mm. Tapi saya pertama masuk ke sini ke rumah majikan itu gaji saya tuh 16.000 lebih gitu. Oh gitu Terus ya. ya terus tahun 2019 mau mendekati tahun 2020 lah baru dinaikin gitu. Yang tadinya 16.000 jadi 17. Terus sampai 22.000 NT gitulah. Iya. Terus itu maksudnya Mbak Ya. juara satu perawat itu terbaik, maksudnya se-Taiwan. Iya, iya. Se-Taiwan maksudnya atau orang-orang, Se-Indonesia. ah? Se-Indonesia maksudnya. Orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan Mbak yang terbaik begitu Iya. maksudnya. Oh gitu. Iya, heeh. Oh iya, Masya Ya Allah. terus makanya saya terharu banget ya Allah. Itu tahun berapa Gak ya? menyangka Mbak dapat piala itu tahun berapa? saya dapat pialanya itu tahun 2021. Masya Allah. Tahun 2021. Dan yang saya penasaran lagi, saya mau tanya, Mbak mengamalkan selawat itu bagaimana caranya dan berapa banyak rata-rata per hari atau sambil bekerja berselawat atau bagaimana? Kalau dulu kan saya ngerawat majikan yang dulu kan nggak kemana-mana, selalu di sampingnya. Soalnya majikan saya itu nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngomong gitu. Ya. Jadi dia itu majikan saya itu udah mati total gitu, cuman bisa ngomong gitu. Mhm. Jadi ya udah mati total, jadi cuman bisa bicara gitu. Jadi udah nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi Mbak di situ menggunakan kesempatan untuk memperbanyak selawat ya? Iya, terus emang saya kesini juga itu emang udah lama, udah ada 3 tahun dia kecelakaan dulunya kan, kecelakaan dia minum bir, Oke. kata istrinya iya, terus akhirnya dia kecelakaan, terus jadi dia udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah selama saya jaga dia itu alhamdulillah nggak pernah sakit, nggak pernah ada luka-luka gitu pokoknya. Saya merawat dia itu 13 tahun lebih. Lama juga ya? 13 tahun lebih. Iya, 13 tahun lebih. Terus keajaiban-keajaiban yang saya rasakan juga sangat luar biasa gitu. Saya kan ini majikan saya yang pria kan yang saya rawat. Nah, dia itu penyakitnya juga banyak ya, penyakit jantung, apa pokoknya penyakit dalam itu banyak lah. Oke, terus? Terus akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu 4 bulan. Jadi pulang pergi saya sama istrinya itu majikan saya. Oke. Nah, saya juga itu biasanya di rumah sakit kan ada nenek-nenek yang nggak punya apa ya, yang nggak bisa cari uang lah gitu ya. Terus ada juga ini suruh ngisi kotak gitu ya untuk yatim piatu lah atau orang siapa saya juga nggak tahu ya. Ya. Nah saya selalu kalau hari Jumat kalau ke rumah sakit itu pasti ngisi kotak ya walaupun nggak banyak gitu ya. Oke. Ngisi gitu. Saya ikhlas, saya niatnya semoga bermanfaat walaupun sedikit gitu Ustadz. Ya, oke. Terus? Ya, terus habis itu 4 bulan kemarin bulan 1 ya, bulan 1 tanggal 2 majikan saya tuh meninggal. Yang laki-laki yang sakit Iya, tadi, meninggal. yang sakit tadi. Iya, meninggal. Terus meninggal akhirnya kan saya bingung. Ya Allah, gimana nanti kalau dia meninggal sedangkan saya ingin masih kerja di Taiwan gitu kan. Oke. Jadi saya sholawat terus. Terus alhamdulillah diberikan gimana ya kemudahan gitu Ustadz. Jadi saya mau pulang, saya masih betah di sini di Taiwan. Oke. Terus pingin pulang juga gimana gitu lah. Pokoknya rasanya itu gimana nano-nano. Iya. Terus kemudahannya seperti apa? Coba diceritain. Kemudian apa yang Mbak rasain? Ya, jadi anaknya majikan saya tuh bilang ke agennya itu
ini nama saya kan Rustina, ini mau pindah tempat, mau jaga ini kakek saya gitu, gimana, bisa apa enggak gitu. Terus agentnya itu marah-marah, enggak bisa, itu harus pulang, soalnya itu udah lama di Taiwan, nggak bisa ngelanjutin, pokoknya harus pulang gitu kan. Oh. Marah-marah itu agentnya. Ya terus akhirnya sama anak-anaknya majikan saya itu langsung ditutup teleponnya. Terus dia panggil saya, Tina, kamu nggak apa-apa, nanti saya pakai cara lain gitu kan. Terus akhirnya cari agent yang baru, cari ini kan majikan saya yang pria yang saya rawat ini punya temen agent gitu. Ya. Jadi saya diurus sama dia, iya. Oke, Terus akhirnya sekarang saya pindah jaga kakek. Itu Ustaz. Oh, pindah majikan yang baru yang sakit juga gitu ya? Iya, terus sebelum saya pindah itu saya ceritanya kan beli mobil ini Toyota Rush G-Aspal kan. Beli mobilnya baru di, kan? Di Indonesia atau di Taiwan? Iya, baru. Di Indonesia. Oke. Caranya itu kan kredit ya. Caranya itu karena saya juga ingin membahagiakan orang tua saya ya. Saya ingin sekali orang tua saya itu bahagia gitu. Saya beli mobil juga karena orang tua gitu. Saya begini, ya Rob, saya ingin selalu berbakti kepada kedua orang tua. Izinkanlah ya Rob untuk membahagiakannya selagi Engkau masih memberikan umur panjang, selagi Engkau masih memberikan kesehatan. Izinkanlah hamba untuk membahagiakannya gitu kan. Doa saya tuh selalu seperti itu Ustadz, ke Allah gitu kan. Oke. Patuh tunduk taat hanya kepadamu ya Rob gitu kan. Terus kemudian saya melihat itu di YouTube Ustadz. Kebetulan orang tua saya tuh ingin sekali punya kendaraan pribadi maksudnya. Iya. Jadi saya tuh gimana caranya ya? Soalnya syaratnya itu harus KTP saya. Terus harus ada jaminannya. Emang rumah saya tuh tingkat, tapi kan saya di Taiwan Ustadz, jadi nggak bisa Ustadz. Oke, terus Rumah gimana? saya kan tingkat, terus saya juga punya tronton 3 di rumah. Iya, terus gimana Nah, solusinya? saya itu kepingin punya kendaraan, uangnya belum cukup gitu Ustadz. Iya. Jadi gimana caranya gitu ya? Terus dengan cara cicilan Ustadz. Nah, kan saya selalu membantu adik saya ya. Adik saya itu ya saudara semuanya saya bantu lah, keluarga saya. Iya. Uang yang 10 juta, yang 20 juta, yang 30 juta, pokoknya uang seberapa saya keluarkan untuk mereka, saya nggak perhitungan nggak itu Ustadz. Ada uang saya kasihkan gitu. Nah, di saat saya punya keinginan untuk membahagiakan orang tua gitu ya, jadi gimana caranya gitu ya supaya saya bisa beli mobil gitu. Terus saya lihat di YouTube ya, katanya DP-nya cuma 5 juta, terus ansurannya cuma 6 juta 300 lebih lah ya. Nah, terus saya sama adik saya udah sepakat sama keluarga semuanya ya, gimana saya mau ambil mobil ini, tapi dengan syarat ini jaminannya itu rumah dan tanah adik saya yang ada di Jakarta gitu Ustadz. Terus semuanya udah sepakat, udah oke. Nah terus udah 2 minggu kemudian adik saya nolak gitu, enggak aku nggak jadi gitu kan. Loh kan udah sepakat, udah nggak boleh udah nggak boleh apa Ustadz? Dirubah lagi. Dibatalkan gitu kan, nggak boleh dibatalkan, harus gitu kan. Terus akhirnya udah Dedek, kamu tuh ngomong sendiri sama itu dinnernya. Saya bilang gitu Ustadz, ngomong sendiri sama itu dinnernya, soalnya saya udah ngomong gini-gini udah oke, tapi kamu mau menggagalkan kan nggak bisa gitu kan. Ini masalah kayak gini ini bukan barang sepele gitu kan udah janjian gitu Ustadz. Oke, terus gimana Terus akhirnya? akhirnya kan ya dalam hati saya, ya Allah ya Rob, saya hanya satu ya Rob, ingin berbakti kepada kedua orang tua. Saya ingin membahagiakannya ya Rob, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan mobil ini gitu ya. Terus
akhirnya kan adik saya kan WA saya terus ya, WA saya, udahlah nggak usah beli mobil lah, nggak usah ini, kalau mau beliin mobil buat orang tua itu yang cash, kan kayak gitu Ustadz. Kamu kan tahu sendiri uang aku itu kan buat kalian, yang berapa juta gitu kan saya keluarkan, masa mau menggagalkan kan saya nggak enak kan, saya bilang kayak gitu Ustadz. Terus akhirnya saya blokir itu adik saya, karena saya saking ini Ustadz, saking iketnya gitu, soalnya kan udah janjian, sudah oke, kenapa mau dibatalkan gitu kan. Akhirnya terus diblokir, berapa lama diblokirnya? Terus kayaknya 3 hari kalau nggak salah. Terus akhirnya itu dinernya WA saya terus ini Mbak gimana Mbak, ini nggak bisa ditolak Mbak gitu kan, nggak bisa dibatalkan gitu. Terus iya nanti saya hubungin adik saya. Terus WA-nya saya operkan ke dia, ke adik saya, ke kakak saya gitu ya. Terus udah deh kamu, ini urusan kamu sama dinner gitu ya. Saya bilang kayak gitu ke adik saya. Terus akhirnya mungkin mereka berdua itu orang yang mau beli mobil itu kakaknya, yang mau nyicil itu kakaknya. Kenapa kamu nggak mau digituin tuh adik saya tuh Ustadz. Terus akhirnya bisa kebeli. Soalnya saya selalu ini merayu Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, sama membahagiakannya kan ridho orang tua kan ada di ridho Allah. Kalau Allah tidak meridhoi, tentu saja orang tua itu tidak meridhoi kan kayak gitu Ustadz. Ya. Dan mobil itu sudah berapa lama dibelinya sampai sekarang? Udah 1 tahun lebih. Kreditnya berapa lama Mbak? 5 tahun. Oh gitu, ya oke. Berarti masih berjalan 4 tahun lagi ya? Iya, doakan Ustadz agar cepet lunas. Amin. Oke. Ya alhamdulillah juga. Saya tuh pindah ke rumah majikan baru ini, gajinya naik 23.000 ya. Terus berapa rupiah tuh 23.000? Bulan 23.000 kalau uang Indonesia berapa ya? Sekitar 11 juta lebih lah. Oke. Masya Allah, luar biasa ya. Ya terus bulan depan juga naik lagi 26.000 gitu, Ustadz. Jadi kalau Mbak terima gaji, saya kan sekarang. Kenapa? Kalau Mbak terima gaji, sekarang saya kan udah jadi orang Taiwan. Jadi di sini mau berapa tahun pun boleh gitu, Ustadz. Soalnya yang ngeluarin uang ini majikan baru ini Ustadz, dia itu suka sama pekerjaan saya. Jadi ya mungkin juga karena sholawat juga Ustadz ya. Jadi berapapun yang mau bayar ke saya tuh mau dia gitu Ustadz. Jadi proses saya dari majikan lama ke majikan baru itu prosesnya juga mahal Ustadz. Bayar gitu sampai ya? Berjuta-juta Ustadz. Oh. Iya bayar sampai berjuta-juta ngeluarin uang. Terus habis itu kemarin bikin KTP juga sekitar 2 bulan gaji uang sini Ustadz. Oh gitu. Juga keluarkan. Iya terus minta lagi itu agennya 2 bulan gaji saya lagi juga keluarin lagi itu sama majikan tuh Ustadz. Masya Allah. Ya udah biarin orang kaya ini. Iya. Jadi Mbak sekarang kewarganegaraan Taiwan gitu ya? Iya. Jadi nggak warga negara Indonesia lagi? Masih warga negara Indonesia? Ya jadi saya ini intinya bisa keluar masuk Taiwan bebas gitu. Jadi kalau mau pulang juga tinggal beli tiket aja gitu. Nggak usah ribet-ribet ngurusin surat ini itu enggak Ustadz. Oh gitu. Jadi bebas. Oke. Iya. Terus gimana Mbak? Soalnya saya udah punya KTP sini Taiwan. Oke, Masya Allah. Lah kok iya, kan ada lagi. Kenapa? Yang saya bingung. Ada lagi Ustadz keajaiban. Oke, silakan. Ada lagi. Oke. Gini, saya juga kan ceritanya ada seorang majedub ya. Majedub itu wali Allah, yang namanya majedub kan
itu yang paling dekat dengan Allah lah. Intinya itu selalu berzikir kepada Allah ya. Ingatnya cuma Allah, nggak ingat dunia lah pokoknya ya. Nah itu namanya itu Raditana. Raditana itu seorang spiritual sama Gus Idris itu, yang orang Malang itu Ustadz. Tahu nggak Ustadz? Ya, terus gimana? Iya, dia tuh jadi majedub, dia itu didolimin sama dukun kan, didolimin terus dia sampai pasrah pada Allah lah. Jadi dia itu dikubur hidup-hidup di dalam tanah gitu Ustadz. Nah, sampai sekarang dia masih jadi majedub Ustadz. Itu yang namanya Raditana itu. Iya, maksudnya Mbak cerita ini maksudnya kaitannya dengan Mbak sendiri apa gitu loh? Ya, keajaiban saya itu maharin kitab Istanbul Turki bertinta emas gitu Ustadz. Maharin maksudnya membeli atau gimana? Saya kan maharin kitab tersebut. Niat saya itu kan untuk bangunan Masjid Thoriqul Jannah gitu. Jadi saya tuh dimudahkan gitu sama istrinya ini Gus Idris gitu kan. Yang penarikan kitab itu kan hanya majedub yang bisa Ustadz. Saya baru tahu tuh majedub. Majedub itu apa? Iya, majedub itu kan hanya cintanya sama Allah gitu, nggak cinta dunia gitu. Tapi majedub itu niatnya niatnya untuk membantu ini pembangunan masjid itu Thoriqul Jannah, masjidnya ini Gus Idris gitu Ustadz. Mbak kenal berhubungan dengan Gus Idris lewat apa? Lewat WA gitu, lewat apa? Lewat YouTube. Saya kan ngelihat online gitu kan, lihat ini pembasmi kemusyrikan gitulah. Oke. Terus Mbak memberikan kayak apa tadi, mahar atau bantuan ya tadi ya? Sekitar berapa? Iya, itu mahar itu kitab Istanbul Turki itu yang bertinta emas itu Ustadz. Itu kan isinya 30 juz. Ya, jadi ibu saya kan kesakitan Ustadz. Dia penyakit panas itu selalu penyakit panas dalamnya gitu yang panas, tapi luarnya enggak gitu. Jadi dia tuh sakit-sakitan terus Ustadz. Terus saya maharin itu kitab itu, saya suruh megang itu kitabnya. Dengan cara itu dia akan hilang sendiri itu sandet-sandetnya Ustadz. Soalnya itu kitab Istanbul Turki itu tidak ada lawannya, itu juga yang bisa memiliki barang-barang tersebut ya. Itu juga pilihan Allah Ustadz. Pilihan Allah. Soalnya yang lihat ini channelnya Gus Idris kan jutaan orang Ustadz. Tapi saya kepilih, saya bisa memiliki kitab tersebut Ustadz. Ya, maksudnya Mbak di Taiwan. Tadi katanya Mbak suruh ibu menyentuh. Maksudnya kitab itu dikirimkan ke alamat ibu atau bagaimana? Iya, saya kirimkan ke ibu saya. Saya kirimkan ke ibu saya ke sana, ke Banyumas. Oh, udah lewat online gitu. Saya itu pesannya hanya bayarnya lewat transfer gitu Ustadz. Iya, Mbak boleh tahu kalau waktu itu transfer berapa? Hah? Boleh tahu waktu itu Mbak kasih mahar berapa waktu itu? Maharnya itu 5 juta Ustadz. Itu kemarin belum lama, kayaknya udah ada 1 bulan deh kalau nggak salah. Oke, terus setelah ibunya menyentuh itu memang ada perubahan yang dirasakan? Ada perubahan. Sekarang alhamdulillah udah sehat total Ustadz. Jadi hatinya tenang, terus jadi insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz. Kalau yang megang kayak gitu, barang-barang kayak gitu, itu kan Al-Quran. Itu kan barang Al-Quran itu kan, ya itu pokoknya hatinya itu tenang lah, pokoknya tenang kalau megang itu kitab Istanbul Turki bertinta emas itu. Jadi nggak udah sakit-sakitnya udah nggak ada lagi ya? Enggak. Terus ada lagi, saya juga bisa memiliki selendang Sulaiman Ustadz. Saya maharin 1 juta. Ini tasbihnya. 1 juta atau 100 juta? 1 juta ya? 1 juta. Oke. Ya pokoknya keajaiban yang saya rasakan itu pokoknya luar biasa lah, dari yang kecil, dari yang besar. Pokoknya luar biasa lah keajaiban sholawat itu Ustadz. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih loh sudah berbagi cerita Mbak. Ya sama-sama Ustadz. Iya. Saya juga, ya Rob, kapan saya bisa testimoni dengan Ustadz Masal? Besok kalau saya benar-benar
terkabul, saya mendapatkan kitab Istanbul Turki bertinta emas, insya Allah saya akan bertestimoni gitu Ustaz. Alhamdulillah terkabul juga ini. Iya ya, masya Allah. Mudah-mudahan di lain waktu ada lagi kisah-kisah yang menarik lagi, saya bisa wawancara lagi ya. Baik Ustaz. Oke, makasih ya. Kita akhiri dulu dong, Mbak ya, kalau gitu ya. Ya baik, sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi kisah dari Mbak siapa ya di Taiwan yang mengisahkan tentang keajaiban-keajaiban selawat yang beliau rasakan. Cuma ada beberapa cerita tadi ya, tadi kitab Istanbul Turki, Majiduk itu saya masih baru pertama sekali mendengar, saya belum paham itu ya. Dan saya kurang tahu. Nanti saya share dulu di internet, saya cari-cari tahu dulu Majiduk apa-apa. Oke, semoga saja tidak bertentangan dengan syariah ya. Dan semoga saja bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi untuk teman-teman yang ingin lebih maju. Yang penting kalau kita memperbanyak salawat, memperbanyak amal-amal ibadah, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, bagi teman-teman yang ingin testimoninya atau kisah-kisah keajaiban salawatnya ditayangkan di channel YouTube saya, silakan Anda untuk mengirimkan kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kirimkan kisah keajaiban salawat Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.